Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas 6 saham. Untuk beberapa saham yang lainnya ada di video lainnya ya. Jadi ada beberapa video, untuk playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi saya mulai langsung dengan Akra. Jadi Akra ini sudah saya gambarkan support resistennya ya. Jadi sebelum dia breakout 940 sudah saya gambarkan. Kalau yang belum punya, kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 940. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dia akan menguji resistance 1115. Kalau dia berhasil naik ke atas 1115, target berikutnya sekitar 1175 dan 1200. Jadi sejauh ini memang uptrendnya Akra masih cukup bagus ya. Jadi jangan takut ketinggian. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya, waktu dia membentuk inverted hammer seperti ini ya. Kalau dia masih bertahan di atas 940 ya, itu kesempatan bagus untuk buy on weakness ya kalau dia koreksi ya. Jadi dia uptrendnya masih bagus. Atau tunggu di area 870 kalau mau buy on weakness di bawahnya lagi. Tapi kalau sudah turun di bawahnya 870 jangan buy on weakness lagi karena ada kemungkinan uptrendnya sudah berakhir ya. Ada kemungkinan dia testing lagi area 800 atau 765 lagi ya kalau dia gagal bertahan di atas 870. Jadi kalau mau buy high sell higher silahkan, tapi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 1115 tambah lagi, kemudian naik ke atas 1175 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Jangan terlalu takut ketinggian, memang sejauh ini masih cukup bagus, tapi ada peluang koreksi nggak Pak Sunar? Koreksi selalu ada peluangnya seperti itu ya, jadi bukan saya mendoakan nggak. Jadi kalau mau tunggu buy on weakness tunggu aja di 940 atau sekalian buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout higher naik ke atas 1080 boleh buy ya, bagi yang belum punya ya. Itu kalau dari weekly-nya. Kemudian kalau dari daily chart-nya, ini dia selama bertahan di atas 1000 masih cukup bagus. Buy on weakness-nya kalau dari daily chart-nya terlihat di area 940 dan 890. Artinya kalau dia misalnya koreksi ya, turun di bawah 940 atau 890, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya ke atas ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher, naik ke atas 1080 tambah lagi, naik ke atas 1100 tambah lagi atau average up, naik ke atas 1200 kita tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu takut juga. Memang ada peluang koreksi ada ya, karena sebelumnya kalau kita lihat di sini dia breakout ya dari high-nya di sini ya. Kemudian berikutnya 2 hari berikutnya dia cenderung koreksi ya. Nah, strateginya kalau seperti ini tunggu aja area buy on weakness dekat 940 atau seperti ini ya. Kalau misalnya dia koreksi ya, merah di sini kemudian hijau di sini rebound ya, dekat area 1000, atau kalau dia sudah berhasil breakout lagi naik ke atasnya ini ya, high-nya di 1035, kita boleh mulai buy ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Tetap pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan resiko profil masing-masing. Ini MA20-nya masih mengarah ke atas dan sejauh ini masih ditutup di atasnya MA20. Kalau dikasih kesempatan turun di banyak MA20 seperti ini ya, kemudian ekornya panjang ya, di sanalah kesempatan besoknya kita bisa mulai buy. Buy-nya bertahap aja. Ya, apakah takut, oh Pak Sunar, apakah nggak ketinggian nih? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai tren ya, tren itu akan tetap terus berlangsung ya. Dalam arti kalau uptrendnya masih bagus ya dia masih bisa naik lagi ya. Kadang-kadang memang kalau pullback atau koreksi itu wajar saja ya, seperti itu ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ya, selama ini uptrendnya masih cukup bagus, jadi masih ada peluang untuk naik lagi. Nah, apakah kalau kita beli buy high sell higher kita berarti beli di puncaknya? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai puncak di saham ya, kita nggak akan pernah tahu kalau sudah dari atas kemudian turun di bawah ya, terus dari bawah kita melihat ke atas, oh itu loh puncaknya ya, seperti itu ya. Jadi memang nggak bisa tahu 100% ya, maksud saya seperti itu, tapi kita bisa kira-kira menggambarkan resistennya seperti itu ya, kira-kira sampai di mana ya. Kalau dia turun koreksi, kemudian kalau dia berhasil breakout lagi kita buy up lagi ya, seperti itu ya, atau buy back ya kalau yang sebelumnya sudah break profit. Jadi seperti ini ya, swing high di sini kan, kemudian dia koreksi. Nah, apakah ini di sini puncaknya ya, kita belum tahu pasti ya kalau belum turun ya. Kalau sudah turun gini ya, ya kalau dia mulai breakout lagi barusan kita buyback ya, atau tunggu di area buy on weakness-nya yang sudah saya gambarkan garis-garisnya sebelumnya. Jadi saya gambarkan sebelumnya di sini 890. 890 itu diambil dari mana? Ini saya ambil dari acuannya mudah banget ya, kurang lebih dari swing high di sini ya. Ini saya anggap sebagai resistance sebelumnya kan. Jadi kalau dia koreksi pullback berhasil rebound ya, kita boleh mulai nyicil istilahnya buyback ya, atau kalau yang sebelumnya sudah punya di bawah ya kalau mau tambah lagi atau average up silahkan ya, kurang lebih seperti itu.
Jadi untuk AKRA gambar garis-garisnya sudah saya gambarkan, masih ada peluang ke 1200. Jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Nah sekarang mengenai statistiknya di bulan Mei, ini menanggapi juga istilahnya sell in May and go away ya. Jadi sebenarnya untuk sell in May and go away itu memang sebelumnya memang dari tradisi ya seperti itu ya. Sebenarnya kalau Mei ini memang kecenderungan beberapa saham dia koreksi karena sebenarnya wajar aja karena sebelumnya dia mungkin sudah naik tinggi ya mulai dari awal tahun sampai April ya. Terutama saham-saham yang big caps biasanya banking ya yang dividen yieldnya lumayan tinggi biasanya dia rally ya, kemudian mulai Mei dia cenderung lesu atau terkoreksi. Memang kenaikan AKRA ini sudah luar biasa ya sejak stock split ya. 25% kemudian 15% 2 bulan terakhir ya. Apakah masih bisa naik lagi? Selama trennya masih bagus ya dia masih bisa naik lagi. Tapi kalau kita lihat di sini statistiknya sejauh ini dari 2016 Mei itu 6 kali Mei ya. Itu 4 hijau maaf ini 5 hijau 1 merah. Berarti masih ada probabilitasnya masih bisa hijau ya. Jadi walaupun hijau mungkin dia sampai 0,8% sampai 7%-an ya, masih ada peluang ya seperti itu ya. Jadi strateginya buy on weakness saja atau buy high sell higher ya. Jadi bertahap aja buy-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Pegas. Pegas sudah saya sebutkan juga, dan untuk Pegas saya sudah punya di 1415 ya, average saya ya. Jadi saya memang mulai nyicil buy Pegas lumayan ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Pegas saya sudah sebutkan naik kembali ke atas 1425 boleh buy ya. Target price berikutnya di 1545 dan 1640. Ini dari weekly chartnya, supportnya di 1250. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang, tunggu aja di 1425 atau 1250. Artinya kalau tunggu di 1425 itu, kalau dia misalnya pullback lagi, koreksi di bawah 1425, kalau dia berhasil rebound, barusan kita buy ya, seperti itu ya. Memang kalau kita lihat, oh Pak Sunar, ini sebelumnya dia berhasil naik, kemudian gagal. Ini naik, gagal. Ya kita jangan terlalu kaku, kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal lagi. Tapi belum pasti berhasil juga. Tapi dalam kasus ini dia berhasil ya. Kalau mau buy high sell high aja, buy-nya bertahap, naik ke atasnya high-nya minggu lalu sebelum liburan ya, 1470 kita boleh buy. Naik ke atas 1545 tambah lagi. Nah, di sini menariknya dari weekly-nya, kalau dari pattern-nya rounding bottom ini, kalau dia breakout naik ke atas 1640 lagi, higher high ya, dia bisa targetnya ke 1880 dan 2150 masih memungkinkan ya seperti itu ya. Kalau kita lihat mundur ke belakang di sini ya. Jadi sebenarnya masih cukup bagus, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Kalau kita lihat pembelian asing net buy-nya mulai naik ya seperti itu dari weekly-nya. Kemudian dari daily-nya di sini sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya. Jadi Pegas ini lumayan sering saya bahas ya. Buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi turun di bawah 1345 berhasil rebound kita barusan buy ya. Memang sebelumnya Pak Sunar naik dia gagal lagi naik ya, kita jangan terlalu kaku, makanya sering saya sebutkan ya, kalau dia berhasil breakout naik ke atas ya, resisten sebelumnya ya, sebelumnya di sini ya, itu bukan berarti dia pasti gagal lagi, enggak ya. Di sini dia akan menguji resisten berikutnya sekitar area sekitar 1475 ya kalau dari daily chartnya ya. Terakhir penutupan dia lumayan bagus ya, naiknya tinggi, terus volumenya juga naik tinggi ya di sini ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1475, yang mau buy hasil higher, kalau mau tambah lagi juga silakan ya untuk Pegas ya. Kalau naik lagi ke atas 1515 tambah lagi seperti itu ya. Jadi di sini saya fokusnya ke pergerakan harganya saja. Silakan dicek ya kalau ada aksi korporasi, saya nggak tahu. Misalnya kalau pembagian dividen dan lain-lain saya nggak tahu ya, atau right issue dan lain-lain ya saya nggak tahu, ada penerbitan obligasi ya. Jadi silakan dicek. Saya hanya fokus ke pergerakan harganya saja. Memang di sini 1345 support psikologisnya. Artinya kalau dia turun di bawah 1345, kalau belum berhasil naik ke atasnya ya dia resikonya masih bisa turun lagi ya, lower low lagi ya. Sebelumnya dia di sini low-nya di bawahnya 180 ya, di sekitar 1260. Jadi buy-nya bertahap aja atau buy weakness di area 1405 atau 1345 ya. Kalau nggak mau berani buy sekarang ya. Karena sebelumnya dia naik kemudian cenderung koreksi ya, pullback testing lagi area supportnya. Jadi kalau ini pullback lagi kemungkinan testing area supportnya di 1405 atau 1345-an ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk Pegas. Kemudian kalau untuk statistiknya untuk buy and hold di bulan Mei ya, ini dia 2 hijau kemudian 1 kuning, untuk merahnya dia ada 3 ya, jadi kemungkinan masih cenderung lesu ya berdasarkan statistik. Tapi kita jangan terlalu kaku lihat ini hanya data tambahan aja. Kira-kira kalau ingin tahu arahnya kemana ya, karena ada
beberapa saham itu dia di bulan tertentu dia selalu positif ya, seperti itu ya. Tapi nggak semuanya, ini sekilas saja. Jadi fokusnya tetap di pergerakan harganya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun kita pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Kurang lebih seperti itu. Jangan di average down ya. Jangan hold juga. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ESA. Nah minggu lalu memang sebelum liburan dia lower low Pak Sunan dan juga lower high. Tapi dia higher close dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Nah kalau mau buy gimana? Sebenarnya ini sudah saya gambarkan support resistance sebelumnya ya. Dari bawah ya. Jadi di tengah-tengahnya kurang lebih sekarang posisinya. Kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di low-nya sebelum liburan ya. 1115 dan maksimum di 1000. Belinya bertahap aja. Tapi lebih baik kalau mau buy itu buy high sell higher lebih baik. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1400 boleh buy atau buyback ya sebelumnya kalau sudah jual. Berikutnya setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi average up ya. Terutama kalau dia berhasil breakout ke atas 1600 masih memungkinkan ke 1800 dan 2000. Jadi saya kasih acuannya setiap Rp200 aja ya. Jadi lumayan mudah ya. Sejauh ini memang ESA ini dia masih uptrendnya masih cukup bagus sebenarnya untuk jangka menengahnya ya. Memang koreksinya sebelumnya lumayan dalam ya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja dia berhasil rebound kembali. Kalau nggak berani buy sekarang sekalian aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 1315 kita mulai buy, naik ke atas 1400 kita tambah lagi atau average up ya. Strateginya seperti itu. Atau tunggu di area buy and weakness di 1000 atau 800 lah ya. Ini saya kasih kotaan ya. Artinya buy and weakness itu kalau dia koreksi, kemudian dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu ya seperti itu ya. Ada kemungkinan dia masih turun lagi. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil naik ya. Nah kalau dari daily chartnya memang sudah saya gambarkan buy and weakness areanya di 1000 sampai 900 ya. Kalau nggak dikasih ini sudah berhasil naik ke atas 1200 ya. Mau buy sekarang boleh aja tapi pasang stop lossnya di 1115 ya. Kalau 1200 terlalu dekat ya karena penutupannya di 1240. Atau sekalian kalau mau breakout ke atas 1400 buy, naik lagi naik ke atas 1600 tambah lagi dan seterusnya. Jadi setiap kelipatan 200 ya. Saya pakai kelipatan 200 karena di sini 1200 dia kena berikutnya 1400 ya. Sebelum dia pullback kemudian dia berhasil breakout lagi ya. Ini 1600 ya. Jadi lumayan rapi setiap kelipatan Rp200 ya. Lumayan enak juga. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Jadi jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari buy and hold statistiknya di bulan Mei ini 3 merah, kemudian hijaunya 3. Ya jadi cenderungan mix lah seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk ESA. Berikutnya untuk TCPI. Jadi minggu lalu sebelum lebaran dia rebound Pak Sunar. Ini area buy and weakness-nya sudah saya sebutkan 9325 ya. Jadi yang mengikuti analisa saham mingguan dan harian ini yang mingguan terutama ya. Ini grafik mingguannya harusnya sudah buy ya. Kemudian naik ke atas 9925 boleh tambah lagi atau average up. Penutupan di 9950. Jadi jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Bisa pasang di kalau harga sekarang kan 9950 terakhir ya. Jadi pasang aja di 9900 atau 9850 ya. Itu untuk stop lossnya atau trailing stopnya. Ya, habis seperti itu. Target berikutnya masih memungkinkan ke 10.350 dan 11.000. Buy-nya bertahap aja. Kalau masih takut ya tunggu aja buy and weakness lagi di 9325. Artinya kalau dia turun jangan beli dulu. Kita tunggu kalau sudah berhasil naik kita baru sampai ya. Memang kadang-kadang ya, oh Pak Sunar saya sudah beli turun lagi kemudian dia naik lagi ya. Kadang-kadang memang trading seperti itu ya. Tapi kita kalau bicara mengenai trading kunci suksesnya itu ada 3 ya. Sabar, fokus, dan disiplin ya. Jadi untuk faktor disiplin itu kalau kena stop loss ya atau trailing stop ya kita jual dulu. Tapi juga disiplin ada faktor buyback juga ya. Kalau dia mulai lanjut lagi naik ke atas ya kita boleh buyback lagi ya. Kalau kita bicara mengenai trading ya. Kalau investasi ya mungkin kita lihat fundamentalnya kalau masih bagus ya kita bisa entry kembali ya. Di sini area buy and weakness sudah saya sebutkan di 9400 atau 9750 ya. Ini sebelumnya untuk hariannya. Jadi kalau dia naik tambah lagi boleh ya. Naik ke atas 10.175 tambah lagi. Naik ke atas 10.500 tambah lagi. Memang di sini resistennya di 10.850 ya. Jadi masih ada kemungkinan bisa naik lagi ke 10.850. Kalau dia berhasil breakout ke atas 10.850 ya, apalagi naik ke atas 11.000 boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya saya pakai acuan setiap lipatan 500 saja ya. 11.500. Jadi sebelumnya mungkin ada yang tanya, oh Pak Sultan ini kan gagal ya. Kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal lagi ya. Ya bisa saja dia breakout lagi lebih tinggi lagi. Seperti itu ya. Ini untuk daily-nya ya, maaf ya. Support resistennya ya.
Nah, kalau misalnya masih takut ya tunggu aja naik ke atas 10175 buy ya. Seperti itu ya. Jadi buy high sell higher. Itu yang bagi yang mau buy high sell higher. Atau buy sekarang buy-nya bertahap aja, pasang stop loss-nya di 9750 dan 9400. Ya mudah-mudahan aja naik lagi paling tidak di 10.850 lah ya. Itu untuk TCPI. Ini daily-nya. Kemudian untuk statistik di bulan Mei ya. Ini mulai tahun 2019 ya. Ini sampai 2021 ya. Ini dia selalu hijau di bulan Mei ya. Jadi ada kemungkinan dia masih bisa naik lagi di bulan Mei. Ya, tapi kita jangan terlalu kaku lihat tabel ini ya. Ini tabel istilahnya tabel statistik buy and hold ya. Kalau kita buy di awal bulan Mei ya penutupan, kemudian closingnya jual di closingnya akhir bulan Mei, di closingnya juga ya. Itu gainnya atau lossnya seberapa besar, ini statistiknya. Untuk bulan Mei dia kenaikannya lumayan ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk naik lagi untuk TCPI untuk di bulan Mei ya. Tetap aja belinya bertahap sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi trading itu mudah kalau ada acuannya di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss-nya. Kalau naik lagi kita pasang average up-nya di mana ini sudah saya gambarkan, tinggal pasang automatic order aja. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk UNTR ya. Jadi UNTR ini dia akan testing resistennya 31.000 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 31.000, yang mau trading di UNTR buy high sell higher silakan ya, seperti itu ya. Jadi masih ada peluang berikutnya. Ini targetnya masih bisa ke 35.000 berdasarkan chart pattern di sini ya, rounding bottom ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 31.000, yang mau buy high sell higher, kalau yang belum punya silakan buy ya, silakan buy-nya bertahap aja. Kemudian sebentar saya cek apakah ada pembagian dividen. Sebelumnya sudah ya UNTR ya di 19 April update-nya ya. Jadi kemungkinan sih apakah masih bisa breakout ya, kita kalau mau buy, kalau belum punya ya, naik ke atas 31.000 kita buy high sell higher, atau tunggu buy on weakness di area 27375-an atau 25175 ya. Ini area buy on weakness-nya. Artinya kita tunggu kalau dia koreksi lagi seperti ini ya, nyentuh, kalau dia berhasil rebound ya di sana kesempatan kita mulai buy ya. Itu yang buy on weakness, tunggu aja di sana. Atau sekalian kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Jadi jangan terlalu takut ya, belinya jangan terlalu agresif juga. Target price-nya di 35.000 masih memungkinkan ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita gampangannya ya, kalau dilihat dari harga komoditasnya sih, kalau kita bandingkan di 2018 kan sekarang kan masih lebih tinggi ya, seperti itu ya. Karena bisnisnya UNTR kan dia ada tambang batu baranya juga ya, seperti itu ya. Bukan hanya penjualan alat berat ya, seperti itu ya. Tapi seiring dengan bisnisnya tambang naik, harusnya sih penjualan alat berat ya lumayan bagus ya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang UNTR ini sebelumnya dia gap up ya di sini ya. Jadi masih ada kemungkinan, sebentar saya cek dulu ya. Ini data saya error atau gimana ya, Pak? Dia ada gap up ya. Maklum aja saya nggak punya UNVR, jadi saya nggak ngikutin. Takutnya sih itu data saya error ya. Sebentar saya cek sebentar. Benar memang gap up. Sepertinya ya, jadi 27 April dia ditutup di 28.900, kemudian loncat ke 30.000 ya, pokoknya ya. Seperti itu ya. Jadi di sini ya, dia close-nya di 28.900, sama ya, opennya di 30.000 ya. Jadi dia memang loncat ya di sini ya. Jadi apakah gap ini bakalan ditutup, Pak Sunar? Ada kemungkinan bisa ditutup ya, tapi nggak mesti langsung besok ditutup, nggak ya. Bisa aja dia masih bisa naik lagi. Tapi di sini kalau mau buy, saran saya lebih baik buy on weakness saja, sesuai dengan saran saya sebelumnya ya. Jadi yang ikutin saya harusnya ikutin yang ini ya, buy on weakness ya. Kalau dia turun di bawah 27.700, kalau berhasil rebound atau mantul barusan buy ya. Ini 27.700 saya ambil dari swing high sebelumnya di sini ya. Jadi kalau setiap kali dia breakout lagi dari bawah ke atas setelah koreksi ya,
atau mantul istilahnya ya, kita boleh buy ya seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, jadi tunggu aja di 27.700 atau sekalian tunggu breakout ke atas 31.050 barusan kita buy. Belinya bertahap aja, setiap kelipatan 100 rupiah kalau dia naik boleh tambah lagi atau average up. Nah, mengenai gap ini memang bisa ditutup ya, seperti ini biasanya ditutup, tapi ada kemungkinan nggak pasti juga ditutup minggu ini, tapi kemungkinan besar sih ditutup minggu ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia masih bisa naik lagi ke atas ya. Mungkin ditutupnya 2 minggu lagi atau bulan depan ya, kita nggak akan pernah tahu. Jadi yang takut ya buy on weekly saja, tunggu seperti ini ya. Kalau dia koreksi berhasil rebound mantul barusan kita buy ya. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 100 rupiah ke atas kita tambah lagi atau average up. Kurang lebih sih cukup ya untuk UNTR. Kalau untuk statistiknya buy and hold di bulan Mei memang 2 merah 4 hijau, jadi masih kecenderungan ada potensi naik, walaupun di sini kalau kita lihat 1, 2, 3, 4 per bulan terakhir dia rally-nya lumayan tinggi ya, jadi ada kemungkinan koreksi sih kalau saya bilang untuk di bulan Mei ya. Tapi kita sih kalau dilihat dari sentimennya masih cukup bagus, uptrendnya juga masih bagus ya, masih di atasnya MA20, jadi lebih baik buy on weakness saja ya untuk UNTR. Atau sekalian yang berani tipe buy high sell higher ya silakan juga ya, atau kalian sudah punya mau tambah lagi, tunggu breakout ke atas 31.050 ya. Mungkin yang nonton ini kalau merasa kecepatan, speednya bisa di playbacknya bisa dikurangi ke 0,75 kali ya. Memang saya ngomongnya atau bicaranya agak terlalu cepat, kurang lebih seperti itu ya untuk UNTR. Kemudian berikutnya untuk ELSA, sebelumnya saya bahas ESA, ini ELSA ya. Jadi dia masih di bawahnya 296 ya. Kalau mau buy tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 296 ya. Sudah saya gambarkan. 296 saya ambil dari swing high di sini ya terakhir ya. Jadi kalau dia belum berhasil breakout, lebih baik tunggu aja breakout ke atas ya. Atau tunggu buy and weakness lagi di 270 atau 252. Tapi lebih baik tunggu buy high sell higher aja ya. Naik ke atas 296 kita buy ya dalam minggu ini ya. Stop lossnya pakai acuan low-nya minggu lalu sebelum liburan ya, 282, atau pakai swing low di sini pakai 272. Jadi intinya selama di atas 270 masih ada peluang untuk naik lagi ke 332 dan 356. Tapi ini volumenya sudah mulai mengecil ya. Kalau kita lihat asing ada net buy juga di sini ya. Itu weekly-nya, kemudian kalau dari daily-nya memang masih cenderung bagus ya. Area buy and weakness sebenarnya sudah saya gambarkan ya, ada 1, 2, 3, 4. Di sini kalau mau mulai buy lebih baik tunggu aja kalau dia naik ke atas 296 ya. Kita buy-nya bertahap aja, naik ke atas 306 tambah lagi, naik ke atas 316 tambah lagi ya. Ini dari daily chart-nya. Memang kalau kita lihat Pak Sunar sebelumnya kalau kita lihat di sini kan naik ke atas 296 ya dia berhasil naik ke atas 306. Kalau naik lagi 316. Kalau gagal jangan lupa pasang trailing stop-nya ya. Jadi garis-garis ini sebagai acuan untuk average up kalau dia berhasil naik. Tapi kalau gagal ya kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya kalau misalnya belinya di pucuk ya ketika dia breakout. Kurang lebih cukup ya. Kalau dari buy and hold di bulan Mei ini statistiknya 3 merah 4 merah ya, 1, 2, 3, 4, hijaunya 2. Jadi ini kurang lebih masih bisa aja koreksi ya. Ini hanya statistik aja ya, bukan acuan pasti, bukan analisa teknikal, bukan ya. Ini bagi yang mau kira-kira prediksinya kemana Pak Sunar Mei, apakah ikutan sell in Mei gitu ya. Ya ini kurang lebih jawabannya seperti itu ya. Apakah sell in Mei go away untuk ELSA ya? Ya kalau dari statistiknya sih masih cenderungan lesu ya, karena 4 merah, 2-nya hanya hijau ya. Itu pun tahun 2016 dan 2020 ya. Apalagi ini sudah mulai rally, ini lumayan 14,5% ya. Tapi kita sih fokusnya tetap di pergerakan harganya selama di atasnya ini ya. 270 sebenarnya masih ada harapan. Itu untuk ELSA ya. Kurang lebih cukup. Yang baru saya kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, bantu like. Kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya, jangan lupa cek playlistnya ya untuk video yang lainnya, ada beberapa saham. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih, tetap semangat.